Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait pemrograman Delphi ya, yang sebelumnya kita sudah install toolsnya, yaitu Delphi Programmingnya versi Delphi 10.3. Nah, video kali ini kita akan belajar integrated development-nya environment-nya Delphi atau IDE-nya Delphi ya. Kita akan coba buka aja Delphi 10.3-nya. Kita klik 2 kali ikonnya sini. Ya, ini sudah kebuka untuk IDE-nya. Nah, kita akan mulai bikin aplikasi baru dan perkenalan dengan IDE-nya Delphi. File new, kemudian Visual Windows Application, karena kita targetnya adalah desktop programming, makanya kita menggunakan Visual Application. Nah, di IDE Delphi ini ada kurang lebih 7 item di dalam IDE-nya Delphi. Pertama adalah menu utama itu yang ini ya, yang file, edit, search, view, refactor, project, run, komponen, dan ini kemudian di bawahnya ada menu save, kemudian save all, dan seterusnya. Ini adalah menu utama. Kemudian yang berikutnya adalah komponen palet. Nah, komponen palet ini adalah ini, yang ada komponen-komponennya atau yang kelihatan visual seperti ini. Ini namanya adalah komponen palet, tempat komponen-komponen ya, komponen visual Delphi itu diletakkan. Di sini ada tab standar, tab edisional, tab data access, data control, kemudian DB Express, Win32, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digeser-geser ke kanan kiri gitu ya. Nah, ini sampai ujung gitu ya. Nah, ini kita balikin lagi. Nah, ini adalah namanya adalah komponen palet. Kemudian yang berikutnya adalah Object Inspector. Nah, Object Inspector adalah yang ada di sebelah kiri bawah. Object Inspector ini adalah tempat kita setting properti sebuah objek atau properti sebuah komponen yang kita ambil dari palet di sini. Contohnya adalah kita ambil tab standar. Nah, dia punya namanya adalah button. Nah, setiap objek ini kita punya namanya properti. Nah, di sebelah ini propertinya, di sini ada caption buat contohnya ganti judul, contohnya button save gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah namanya adalah properti. Nah, di Object Inspector juga ada satu lagi yang sangat dibutuhkan juga di dalam pemrograman visual Delphi ya, yaitu adalah event. Jadi event ini adalah kejadian atau behavior daripada si komponen itu sendiri atau objek itu sendiri. Jadi contohnya komponen save, dia punya event. Ketika si event ini diklik, di on klik, makanya dia akan melakukan sesuatu. Jadi tinggal klik 2 kali, kemudian kita akan kondisi ketika ngapain ketika dia diklik. Contohnya ketika diklik dia akan menampilkan message, so message gitu ya. Nah, seperti ini ya. Contohnya belajar Delphi seperti ini, kita running. Nah, ketika diklik dia akan menampilkan belajar Delphi. Nah, itu adalah contoh daripada implementasi sebuah event. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Windows berikutnya adalah yang dinamakan dengan Object Structure. Nah, Object Structure itu adalah yang ada di atas sini ya. Di sini Object Structure. Nah, saya pindah ke Asset Manager ke sini. Nah, saya pindah ke desain dulu. Bisa menggunakan desain yang bawah ini atau kita tekan F12. Nah, dari sini tekan F12, nanti balik lagi F12 juga di keyboard kita. Nah, di structure ini adalah terdiri dari struktur daripada desain kita. Pertama itu adalah namanya adalah form kita, form desain kita. Di dalamnya ada komponen-komponen. Kalau misalkan kita tambah lagi di sini, contohnya adalah standar, tambahkan label. Nah, dia akan nambah di sini. Jadi kita bisa lihat ada komponen apa aja sih di dalam desain kita. Nah, bisa lihatnya di struktur di sini. Kemudian yang berikutnya
Nah, yang berikutnya ada juga di dalam structure ini nanti ada komponen yang non visual gitu ya. Non visual itu uh, dia akan nampak di desain kita, tapi setelah kita running tidak akan kelihatan. Nah, kalau contohnya adalah save, tombol ini ya, namanya T button, kemudian label ini termasuk komponen visual. Tapi kalau komponen non visual adalah contohnya adalah ini, contohnya T action list gitu ya. Nah, di sini ada 3 komponen action list, button, dan label. Ketika kita running, action list ini bukan komponen non visual gitu ya. Makanya ketika kita running dia akan nggak kelihatan di running kita. Nah, itu adalah termasuk namanya komponen non visual. Nah, kita hapus saja. Itulah tadi adalah namanya adalah window structure. Kemudian yang berikutnya adalah atau object structure. Yang berikutnya adalah form design, dan di sini adalah ini form design kita bisa kecilkan, ya bisa kita gedekan. Kemudian kita bisa setting di sini propertinya gitu ya. Di sini ada border size-nya, kita bisa menggunakan base dialog, dia akan tanda silang, jadi nggak ada minimize, nggak ada maximize. Kita bisa gunakan di sini BS none, jadi nggak ada sama sekali formnya itu tutup. Jadi kita bisa buatkan nanti button di sini buat nge-close si formnya. Kemudian ada single, kemudian yang biasa kita balikin lagi aja ke single ya. Atau dialog juga bisa, nah kita biasanya ke single aja dulu. Balikin lagi. Itu adalah form design. Kemudian kode editor bisa diakses dari bawah sini. Nah, atau tekan F12 juga bisa. Nah, kita bolak-balik. Kalau nggak mau klik ya F12. Kemudian yang berikutnya adalah project group. Yang sebelah kanan ada project group di sini. Nah, project group ini adalah struktur project daripada form kita. Nah, nanti akan kelihatan berapa jumlah form kita di sini. Nah, setiap project di Delphi itu punya 2 file. Yang pertama adalah unitnya, yaitu adalah codingannya. Kemudian ada unitnya lagi yang berkaitan dengan form. Jadi ada desain, ada form. Form itu desainnya, kemudian yang extension pass itu adalah codingannya atau source-nya. Seperti itu. Setiap form pasti punya 2 ini. Nah, nanti kalau misalkan ada banyak form, dia akan ngumpul di sini dalam satu project. Di sini project kita belum kita namain, kita projectnya project XC seperti itu. Nanti kita akan rubah di sini. Kita balik lagi ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencoba membuat sebuah project baru ya. Kita sebelum membuat project baru, kita buat folder baru di sini. Ya, di sini saya bikin sebuah folder di mana ya, sebentar. Nah, saya bikin di program visual di sini ya. Kemudian yang berikutnya saya bikin folder di sini, new folder. Saya isi dengan namanya adalah program pertama gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti semua project program pertama saya simpan di sini ya. Nah, ini masih kosong. Kita akan bikin. Nah, sebelumnya kita akan simpan dulu di sini. File, pilihnya adalah save all. Ingat kalau sebuah project pertama kali disimpan, dia akan menyimpan 2 kali. Yaitu yang disimpan adalah pertama adalah unitnya, yang kedua adalah projectnya. Ya, contohnya adalah ini. Saya masuk ke mana tadi? Data. Ya, kemudian nah di sini, nah program pertama, nah simpan pertama disimpan unitnya. Unitnya esensial adalah pass, artinya adalah dia akan menyimpan ininya, apa namanya, source-nya kita isi dengan contohnya program pertama. Nah, ini ya, saya copy aja. Kemudian setelah itu dia pasti akan menyimpan yang kedua adalah nama projectnya masih dalam folder yang sama ya. Kemudian P-nya adalah P program pertama. Nah seperti ini. Itu setiap kita menyimpan sebuah project di Delphi. Nanti kalau kita akan tambahkan sebuah form di sini, nyimpannya cukup sekali, yaitu unitnya saja atau passnya saja. Oke, setelah itu kita akan buat latihan. Ya, di sini kita akan membuat form sederhana yang bisa memanipulasi daripada judul kita. Jadi ketika kita running di sini, ya. Nah di sini kan
judulnya adalah belajar ya. Nah, kita akan ganti menggunakan komponen visual, tapi kita akan bikin otomatis gitu ya. Jadi ketika kita klik sebuah button, dia akan mengganti apa yang kita ketik di dalam text edit. Oke, ini saya ganti di sini, saya ganti. Yang pertama saya taruh di sini ya. Oke, ada label, ini ada button, kemudian satu lagi kita tambahkan ini, edit. Kita ganti di sini captionnya adalah judul form. Oke. F12. Nah, kita ganti di sini. Kemudian kita ganti nama editnya ini. Jangan lupa kekuatan daripada pemrograman visual khususnya Delphi itu adalah di properti daripada name-nya. Karena si compiler akan membaca nama daripada objeknya, makanya setiap kita buat objek, terutama objek yang akan kita akses, kita harus ganti namanya supaya lebih mudah. Contohnya di sini edit, berarti saya kasih ed judul form ya. Kemudian setelah itu ini saya clearkan saja teksnya. Oke, saya hapus di sini. Nah, kemudian buttonnya saya ganti jadi button ganti judul. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk menggantinya ya kita akan menggunakan event daripada buttonnya sendiri ya. Buttonnya sendiri kita ganti menjadi di sini. Nah, oke, kita klik 2 kali di sini aja, atau bisa menggunakan event di sini, atau bisa menggunakan klik 2 kali di buttonnya. Jadi ketika event daripada ketika si button diklik, dia akan melakukan apa di sini? Kita akan ganti namanya. Oke, kita akses dulu, kita lihat nama formnya ini adalah form 2 ya. Di sini contohnya form 2. Nah, ini namanya adalah form 2. Tahu dari mana form 2? Di sini properti name-nya adalah form 2. Jadi kita ganti nama formnya. Di sini form 2.caption karena kita akan mengganti captionnya. Nah, caption itu kenapa harus caption gitu ya? Karena ketika kita ganti form, di sini contohnya belajar tadi ya, kita cari captionnya. Nah, ini kan belajar. Makanya kita aksesnya propertinya caption, kita ganti dengan apa? Captionnya kita ganti dengan nama daripada yang akan kita ketik di sini, yaitu objek edit. Namanya propertinya adalah di sini ed judul. Jadi copy aja. Kemudian ganti di sini dot text. Ya. Kita akan membaca teks yang akan diketik di sini. Dan kita akan running di sini. Oke, kita akan isi di sini dengan belajar pemrograman Delphi. Kemudian kita klik ganti judul, maka caption di sini akan berubah. Kita ganti lagi, pelajaran saya hilangkan, kemudian kita ganti, dia akan berubah. Nah, itu contoh daripada memanfaatkan properti dari sebuah objek di dalam pemrograman Delphi. Kita sudah belajar event, kemudian mengganti properti dari form desainnya dari codingan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan belajar lagi berkaitan dengan warna. Kita akan bermain warna di sini, gitu ya. Kita akan bermain warna. Nah, form ini punya namanya properti warna, gitu ya. Jadi kita bisa ganti-ganti di sini. Di sini kita klik form, kemudian di sini kita punya properti namanya color. Biasanya ada color di sini. Form color. Form color. Nah, ini dia color. Nah, ini adalah bawaannya adalah CLBTN face, warnanya seperti ini. Nah, kita bisa ganti di sini. Tapi kita nggak akan menggantinya dari sini, kita akan menggantinya dari codingan, gitu ya. Dari source kita manfaatkan propertinya, jadi kita akan ganti color ini. Jadi kita akan tambahkan button di sini 4 buah, 1, 2, saya ganti di sini ya.
sini aja. Nah, oke. Tambahkan lagi. Oke. Tambahkan lagi. Kita ganti di sini contohnya warna merah gitu ya. Berarti di sini kita ganti merah di captionnya. Merah. Tapi di sini name-nya kita ganti BTN merah. Ingat ya, karena kita mau akses buttonnya, jadi ganti nama. Ini ganti biru. Biru. Kemudian kita ganti captionnya. Di sini ganti biru. Enter ya, biar berubah. Kemudian di sini kuning. Name-nya BTN kuning. Ya. Kemudian yang berikutnya kita ganti sini. Enter. Nah, di sini yang terakhir kita ganti dengan hijau. BTN hijau. Oke, kita ganti hijau. Oke. Ya. Oke, kita ganti. Kemudian kita akan akses di sininya formnya gitu ya. Ketika kita klik button ini, warna warna dasar daripada formnya akan berubah warna. Ya, kita akan akses property color-nya di sini. Saya property color ya. Tadi warna di sini, font color. Oke, ketika klik merah, klik 2 kali. Nama formnya adalah tadi form 2. Ya. Dot berarti properti namanya color, berarti color titik 2 sama dengan, jangan lupa di sini karena warnanya adalah merah, berarti depannya harus ada CL kecil. CL berarti merah, itu berarti red. Nah, akan muncul seperti itu. Oke, kemudian saya copy aja di sini. Saya pindahkan ke sini. Biru berarti blue. CL. Nah, blue. Kemudian saya ganti yang kuning. Berarti ada yellow. Nah, kontrol spasi langsung otomatis ya, teman-teman ya. Kontrol spasi untuk supaya auto codingannya muncul. Nah, saya ganti ini adalah hijau, berarti green ya. Nah, green. Nah, kenapa harus CL green? CL ini dari mana? Dari sini kita lihat properti colornya memperlihatkan adalah di sini ada, nah seperti ini. Nah, sini kalau bisa lihat nih, CL aqua, fuchsia, blue, yellow, nah seterusnya. Oke, kita akan landing di sini. Landing. Nah, oke, di sini kita ganti judul dulu, belajar Delphi. Oke, ganti. Ini saya ganti warna merah, ganti warna biru, ganti hijau, dan juga ganti kuning. Sudah seperti itu. Oke, itu adalah cara mengganti. Kita akan belajar dasarnya ini, mengganti warna formnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan bermain dengan objek yang lain, yaitu kita akan tambahkan di sini button baru di sini. Ya. Kita akan bermain di sini button. Jadi button atau komponen yang visual ini kita bisa mainkan berkaitan dengan properti yang ini ya, kita bisa hilangkan gitu ya. Contohnya kalau menghilangkan sebuah objek kita bisa menggunakan visible ini, jadi akan hilang gitu ya. Contohnya adalah kita bikin di sini. Contohnya adalah ini button, namanya button, saya ganti ya, button. Ini caption ya, captionnya saya ganti tekan aku gitu ya. Dan nama buttonnya saya ganti menjadi
btn visible. Jadi visible. Oke, ketika saya klik ini dia akan menghilangkan. Contohnya kita akan ini ya, tambahkan di sini sebuah label, kita isi dengan captionnya tolong jangan tekan tombol itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini nama propertinya adalah nama name-nya adalah contohnya label tolong. Ini ya, harus kita ganti. Kemudian berikutnya ini namanya tadi adalah btn visible. Oke, kemudian saya coding. Jadi ketika ini saya tekan label ini akan hilang. Jadi kita akan visible, mainkan visible di sini. Jadi ketika ini ditekan dia akan hilang. Jadi aksesnya adalah kita klik 2 kali di sini, gitu ya. Jadi kita isi dengan nama labelnya tadi adalah label apa tadi ya? Label tolong dot visible, gitu ya. Kemudian di sini titik 2 sama dengan false. False itu akan hilang ya, jadi nggak nampak. Tapi kalau true itu muncul, gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya ganti button visible ini captionnya berubah, gitu ya. Dot caption, gitu ya. Titik 2 sama dengan contohnya apa nih? Saya isi dengan string ya. Hahaha, gitu ya. Ya, hilang gitu kan. Oke, kita running lagi di sini. Nah, ini kan di situ sudah masih berfungsi ya tadi ya. Nah, merah, biru, kuning, hijau gitu ya. Kita ganti. Nah, dia akan hilang. Kemudian mengganti buttonnya menjadi ya hilang gitu ya. Seperti itu. Itu cara mengakses atau menghilangkan sebuah objek di dalam pemrograman Visual Delphi. Kemudian yang berikutnya kita akan tambahkan satu buah komponen lagi supaya kita lebih paham lagi. Di sini kita akan komponen buat menggunakan komponen di tab standar aja. Buat pengenalannya di sini ada namanya komponen T group box. Jadi untuk menggrupkan komponen-komponen yang ada di dalam kumpulan komponen Delphi. Jadi kita bisa kumpulkan dan nanti kita bisa geser di sini. Contohnya kita ganti di sini. Saya ganti nama ininya. Gerobok di sini data diri. Oke, kemudian di sini kita akan ganti captionnya, kita ganti namanya caption, properti caption. Oke, di sini data diri. Nah. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini komponen label 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti di sini namanya adalah name, nomor induk mahasiswa. Kemudian di sini namanya. Oke, seperti kedua aja di sini. Kedua. Di sini kelas. Nah, seperti itu. Nah, kita tambahkan edit box di sini, edit 1, 2, kemudian terakhir 3. Nah. Oke, di sini kita ganti, jangan lupa editnya hapus saja di sini. Kita ganti ed name-nya menjadi ed name. Di sini ed edit nama. Teksnya ganti juga, di sini hapus saja. Kemudian di sini ed hapus ya ini. Kita ganti captionnya jadi name-nya jadi ed kelas contohnya. Kemudian name-nya kita isi aja di sini. Nah, kita running coba.
Oke, nama ini adalah contohnya 6 1 1 2 3 4 5. Kemudian namanya adalah ini, contohnya Edi Widodo. Kemudian kelasnya contoh ATI 15 D1. Oke, kita ganti di sini judul formnya pelajar Delphi. Ganti judul, kemudian merah, kuning, biru, hijau. Oke, mungkin itu aja video pengenalan pemrograman Delphi pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.